Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Fatika Janeski dengan NIM 2203313. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan produk akhir saya tentang asesmen pembelajaran fisika yang berjudul atau judul materinya gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Baiklah, kita langsung saja masuk pada produk. Nah, dapat teman-teman lihat pada halaman muka, dapat dilihat terdapat e-learning fisika, di mana kita menggunakan produk tersebut atau menghasilkan produk tersebut dalam bentuk e-learning dengan materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya, tepatnya di kelas 11 PCF. Nah, kita masukkan nama dulu. Kemudian di sini teman-teman dapat memilih F1 atau kelas dari F1 sampai F3. Saya memilih F1 dan saya akan masuk sebagai guru. Nanti untuk halaman siswa dapat kita lihat. Kita masuk ke halaman guru. Nah, pada cover dapat dilihat ada e-learning fisika seperti halaman tadi. Ada cover, menu utama, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, peta konsep, pendahuluan, dan pertemuan dari pertemuan 1 sampai 4. Nah, ini sesuai dengan susunan e-learning pembuatan ini. Kita langsung saja masuk ke pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama dapat dilihat ini ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada kuis. Nah, kuisnya ini saya menggunakan website GameKit. Kemudian ada asesmen diagnostik. Di sini pada asesmen nantinya hanya akan ditampilkan jawaban siswa. Jadi soal-soal asesmen diagnostiknya itu akan ditampilkan di halaman siswa. Nah, setelah itu ada asesmen formatif. Di sini untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 4, asesmen formatifnya saya menggunakan kearifan lokal. Nah, di wacananya tersebut sudah terdapat gambar dan juga contoh dari wacana kearifan lokal. Nah, dapat dilihat di sini saya menggunakan talempong pada pertemuan 1 dan terdapat juga materi. Begitu juga di pertemuan kedua. Pertemuan 2 juga sama. Nah, untuk kuisnya saya menggunakan Kungfu Quiz, asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, dan materi. Untuk pertemuan ketiga, saya menggunakan kuis, yaitu EducaPlay, sama juga seperti pertemuan 1 dan pertemuan 2. Dan untuk pertemuan keempat itu aplikasinya, aplikasi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa didahulukan asesmen diagnostik formatif, baru terakhir itu materinya. Karena mata kuliah kita itu asesmen pembelajaran fisika, jadi yang kita kembangkan di sini itu asesmennya, bukan materinya. Jadi materinya bisa kita berikan sedikit, tapi asesmen diagnostik dan formatifnya kita kembangkan lagi. Nah, sedangkan asesmen sumatifnya tidak dimasukkan karena asesmen sumatif itu dapat diberikan ketika di akhir pembelajaran atau akhir semester atau akhir bab gitu. Nah, kalau di pertemuan 1 sampai pertemuan 4, kita hanya menggunakan 2 asesmen saja, asesmen diagnostik dan juga formatif. Nah, untuk membedakan halaman guru dan siswa, dapat teman-teman lihat di halaman pojok kiri. Ini terdapat halaman guru. Kemudian kita masuk ke halaman siswa. Nah, halaman siswa sebenarnya sama saja.
seperti halaman guru. Terdapat menu cover sampai pada pendahuluan. Nah, di sini dapat dilihat ini lembar untuk siswa. Pada pertemuan pertama, itu sama seperti tadi, terdapat tujuan, kemudian juga ada link kuisnya yang tentunya bisa diklik ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan Google-nya. Kemudian asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini ada 5 pertanyaan, di mana kelima-limanya ini harus diisi oleh siswa. Nah, saya contohkan yang pertama, itu nomor 1 itu harus diisi dan langsung disimpan. Kalau siswa sudah mengisi jawaban nomor 1 sampai 5, tetapi belum di-save, dan mau menyimpan jawaban pertama, jawaban 2 sampai 5 itu akan hilang karena tidak di-save. Nah, maka dari itu setiap pertanyaan dijawab, siswa wajib langsung menyimpan jawabannya. Kemudian di sini terdapat kriteria atau rubrik penilaian, di mana siswa juga dapat melihat apakah jawabannya ini masuk ke skor berapa atau kriteria berapa. Nah, kita scroll ke bawah untuk asesmen formatifnya. Nah, pada halaman guru dapat dilihat, pada halaman guru hanya ditampilkan wacananya saja. Ini halaman pertama, hanya diperlihatkan wacananya saja. Sedangkan untuk soal-soalnya tidak. Sedangkan pada halaman siswa itu tidak hanya wacana, tetapi juga ada rubrik penilaiannya, ada soal, kemudian ada tabel untuk jawaban siswa. Ini tentunya bisa diisi oleh siswa yang tinggal diklik. Dan terakhir, terdapat materi. Nah, materi ini dapat menjadi landasan siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pada pertemuan 2 juga sama, tulisnya itu kungfu tulis. Nah, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga materi pembelajaran. Sama seperti pertemuan pertama. Karena kita mengembangkan asesmen, jadi kita lebih banyak mengembangkan asesmen. Ketika nanti siswa sudah menjawab pertanyaannya, jawaban siswa nanti akan tersimpan di bagian asesmen diagnostik guru atau di halaman guru. Nah, selain itu, ketika siswa sudah menjawab, guru juga bisa menghubungkan ke Google Sheet. Jadi nanti guru langsung memasukkan nilai siswa ke dalam Google Sheet. Ke dalam Excel ya, Google Sheet. Karena nanti dia akan saling berhubungan. Pada halaman terakhir, kita bisa menambahkan pertemuan, kemudian kita bisa mengubah sandi. Jadi ini benar-benar sama seperti e-learning pada umumnya. Baiklah, mungkin sekian dari saya penyampaian tentang proyek akhir dari pembelajaran asesmen untuk fisika, pembelajaran asesmen untuk fisika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekian dan terima kasih.